Di abad ke-13 Masehi, masa itu banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil dengan beragam kebudayaan dan agama yang dianut. Di antaranya Kerajaan Daya di Lamno, Kerajaan Lamuri, Kerajaan Pedir, Kerajaan Berla, Kerajaan Dagloyan, Kerajaan Barus, Kerajaan Basman, dan Kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-13, pesisir Sumatera merupakan daerah yang penting bagi perdagangan internasional untuk berdagang rempah-rempah, di antaranya emas dan sumber daya alam lainnya. Di abad yang sama, pesisir Sumatera menjadi panggung yang paling megah perniagaan dunia. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia berlabuh, memuat rempah-rempah yang harum mewangi, serta emas yang berkilauan. Lalu meluncur kembali ke negeri asal, membawa kekayaan Aceh. Lada merupakan rempah yang sangat diminati oleh para pedagang asing masa itu. Di samping juga nila, kapur barus, kayu manis, rempah-rempah lainnya. Sementara itu, para pedagang asing ada yang membawa kain sutra, benang, obat-obatan, dan porselin. Salah satu kain yang sangat terkenal adalah patolu yang dibawa oleh para pedagang Gujarat yang sangat diminati
oleh penduduk di kepulauan Nusantara, khususnya yang bermotif gajah. Jejak pengaruh Persia masih kental terlihat dalam khasanah kesenian maupun kebudayaan Aceh, serta pada praktik sufisme. Melalui interaksi dengan pedagang muslim ini, para pedagang dan ulama dari Gujarat memiliki hubungan budaya dan agama dengan Persia dan Arab. Mereka memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Aceh. Di negeri Aceh, cahaya Islam mulai menyinari. Namun, kegelapan penjajahan Portugis mengancam Sultan Ali Mugayyad Shah. Akan tetapi, Sultan Ali Mugayyad Shah kemudian menyatukan Aceh dan mengusir penjajah. Kerajaan Aceh Darussalam kemudian berdiri kokoh hingga sekarang. Abad ke-17 membawa duka yang dalam bagi Aceh. Aceh mengalami krisis pangan hingga kemudian menyebabkan rakyat kelaparan. Krisis merajalela di seluruh penjuru Aceh. Rakyat menderita, sawah-sawah kering, sumur-sumur kering. Harapanku pun mengering. Rakyat merenung dalam kepedihan. Tubuh kurus kering, mata ceking, langkah sepoyongan. Sungguh adalah suatu pemandangan yang miris, karena Aceh terkenal dengan sumber daya alam yang kaya. Akan tetapi menderita kelaparan yang begitu hebat. Belum lagi Portugis yang kemudian tiba-tiba datang, kembali menginjak-injak tanah leluhur Aceh. Aceh semakin menjerit. Aceh semakin menjerit.
pemuda bernama Iskandar Muda. Melihat benteng lubuk yang jatuh ke tangan musuh, api perlawanan berkobar dalam dadanya. Dengan pasukan gajah, ia mengamuk, menggempur Portugis, lalu kembali merebut benteng lubuk. Kemenangan menghilang gemilang, lalu kemudian mengukuhkan namanya menjadi Sultan Iskandar Muda. Kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh bagaikan surga. Sultan melindungi negeri ini dari ancaman Belanda dan Portugis, lalu kemudian menjalin persahabatan dengan negara-negara besar, menjadi pusat pertemuan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Dengan rempah-rempah sebagai mahkotanya, Aceh kembali menjadi pusat perdagangan terjaya di Asia Tenggara. Kutaraja sebagai ibu kota menjelma menjadi kota metropolitan yang ramai dan kaya budaya. Di masa kepemimpinan beliau, Aceh kembali mencapai puncak kejayaannya, baik dalam hal politik, ekonomi maupun agama. Sultan Iskandar Muda tidak hanya sebagai seorang pemimpin yang kuat, tetapi juga seorang yang bijaksana. Ia membangun sistem pemerintahan yang adil, merata dan berdaulat.
Aceh adalah sebuah mozaik budaya yang megah, terpatri dalam sejarah Nusantara. Di bawah kepemimpinannya yang teguh, Sultan Iskandar Muda Mekuta Alam, kerajaan ini menjadi peradaban yang gemilang. Syariat Islam menjadi benang merah yang menyatukan berbagai macam etnis dan adat, membentuk sebuah harmoni. Dari ujung Sumatera, tanah Aceh membentang, diisi oleh berbagai suku dan ragam coraknya, lalu menjadi harta kekuatan yang dimiliki oleh Aceh. Kekayaan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur yang terjaga hingga kini adalah bukti nyata kejayaan masa lalu yang terus menginspirasi bagi